Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayahnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berkesempatan mengikuti kegiatan pada siang hari ini, seri Masterclass Webinar yang diselenggarakan oleh kantor Iza dan Iza Law Firm SCBD Bali. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adniel Rumza sebagai moderator pada hari ini. Kebetulan saya juga merupakan lawyer yang tergabung pada kantor Iza dan Iza Law Firm SCBD Bali, penyelenggara kegiatan pada hari ini. Kantor kami merupakan kantor hukum yang diprakarsai dan didirikan oleh seorang tokoh nasional yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saya yakin para hadirin di sini sudah sangat-sangat mengenal beliau. Beliau adalah seorang figur yang lengkap, seorang pemikir, akademisi, serta pakar dan juga praktisi di dunia hukum. Beliau juga akan menjadi narasumber utama kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH MSc. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Suaranya nih, mohon bantuannya, operator, mungkin. Selamat siang, Prof. Apa kabar, Prof? Ya, selamat siang. Udah kedengaran suaranya? Sudah jelas, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof, telah menyempatkan waktunya hadir bersama kita siang hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, sedikit melanjutkan. Seri Masterclass Webinar hari ini adalah yang kali pertama kami selenggarakan. Panitia telah menyiapkan tema, yaitu menuju sengketa pilkada. Tentunya ini merupakan isu yang masih hangat diperbincangkan, mengingat perhelatan rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya, kepala daerahnya, baru saja berlangsung kurang lebih bulan yang lalu. Tema ini memang segmented sekali, dan kami dari panitia memperhitungkan bahwa pasarnya mungkin akan sangat terbatas, namun alhamdulillah, surprisingly, jumlah peserta yang hadir di sini sudah cukup banyak, melebihi target kami. Oleh karena itu, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Melalui kegiatan ini, tentunya kami tidak bermaksud untuk mendorong atau mengencourage adanya suatu sengketa pasca berlangsungnya pilkada. Namun demikian, memang faktanya sengketa bisa saja hadir pasca pilkada tersebut. Dan untuk itu, kami yang juga kantor hukum melihat perlu adanya suatu sharing knowledge agar hukum tetap menjadi pilar utama sehingga penyelesaian atas sengketa-sengketa pilkada dapat berjalan dengan berkesesuaian dan berkepastian hukum. Saya melihat dari para peserta yang hadir di sini mungkin ada pihak-pihak yang ikut berkontestasi dalam pilkada kemarin, atau mungkin pendukung paslon, atau setidak-tidaknya adalah pemerhati pilkada, yang karenanya pasti memiliki banyak sekali pertanyaan untuk disampaikan melalui kegiatan hari ini. Namun, oleh karena keterbatasan waktu dan sarana komunikasi, kami sejak awal akan mempersilahkan kepada peserta sekalian apabila ada yang memiliki pertanyaan, sembari Prof nantinya akan menyampaikan materinya, bisa langsung menyampaikan melalui kolom chat, agar panitia dapat merangkum dan menanyakannya langsung kepada Prof dalam sesi tanya-jawab yang pertama. Panitia juga akan memilih beberapa pertanyaan dari peserta yang dinilai unik dan menarik untuk didiskusikan, dan akan memberikan kesempatan kepada penanya tersebut untuk menyampaikannya secara langsung kepada Prof pada sesi tanya-jawab yang kedua. Terakhir, kami menginformasikan bahwa panitia akan menyediakan digital certificate untuk kami sampaikan melalui email masing-masing peserta yang sudah terdaftar pada panitia. Baiklah, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara kita pada siang hari ini, seri Masterclass Webinar menuju sengketa pilkada. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar Masterclass yang saya hormati, yang mungkin bergabung dari berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Dan ini kali pertama saya memberikan materi di dalam webinar ini, materi yang barangkali sangat aktual sekarang, oleh karena kita baru saja selesai menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020 yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah mulai menyidangkan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan di berbagai daerah
juga barangkali Bawaslu sudah dan sebagian juga sedang memeriksa sengketa-sengketa pilkada. Bahkan DKPP juga mungkin akan bersidang memeriksa beberapa pengaduan terhadap penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh tanah air. Saudara-saudara kalian, ada jelas Mohon maaf. ya, udah suaranya jelas sekarang? Sudah jelas, Prof. Baik ya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah slide yang nanti bisa ditayangkan di layar komputer, laptop ataupun HP masing-masing sambil saya menerangkan dan menjelaskan apa yang menjadi fokus pembahasan kita dalam webinar kali ini, yaitu menghadapi sengketa pilkada. Silakan ting teknis ya. Kita mengetahui bahwa sebenarnya ada dua macam sengketa pilkada yang kita kenal di negara kita ini. Yang pertama adalah sengketa proses penyelenggaraan pilkada, dan yang kedua adalah sengketa hasil pilkada itu sendiri. Baik, lanjut. Kita maaf, di gambar saya ini kecil banget. Ya, bisa dibantu di sana nggak? Bisa lebih besar gambarnya? Saya nggak bisa membesarkan ini. Kecil sekali ya, saya lihat dari sini. Sementara. Baik, Prof. Kita coba. Karena kecil sekali ya. Sebentar. Sudah bisa, Prof? Kecil sekali, nggak bisa lihat saya. Karena di layar saya tidak bisa full. Apa masalahnya ya? Sebentar, Prof. Kami akan coba. Bisa dibantu dari sana? Kan kecil sekali, saya nggak bisa baca dari sini. Oh, baik, Prof. Kalau dari sini sih kita nggak bisa bantu, Prof. Mungkin bisa disetting di device-nya Prof. Atau kami akan kirimkan slide-nya sekali lagi, Prof, ke... Iya, karena nggak kebaca saya di sini sebentar ya. Baik. Baik, sengketa pemilu yang kita kenal di negara kita ini ada dua jenis. Pertama adalah sengketa proses, dan yang kedua adalah sengketa hasil pemilu, atau dalam kaitan dengan pilkada adalah sengketa proses pilkada, dan kemudian sengketa hasil pilkada. Nah, sengketa proses pilkada itu ada 4 jenis yang pokok, yaitu pertama adalah sengketa tata usaha negara terkait pemilihan. Ini menjadi kewenangan dari Bawaslu dan kemudian menjadi kewenangan juga dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi misalnya awal sekali penyelenggaraan pilkada itu ada proses pendaftaran pasangan calon ke KPU, didaftarkan, lalu kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi aktual, lalu kemudian KPU mengumumkan pasangan-pasangan calon yang memenuhi syarat, dan di situ bisa timbul satu sengketa. Jadi ada pihak yang mengatakan keberatan, misalnya ijazahnya palsu, atau keterangan yang diberikan tidak sesuai, KTP tidak jelas, dan sebagainya. Itu adalah sengketa-sengketa, ya, proses yang terjadi selama proses pendaftaran. Dan kalau ada komplain semacam itu, ya, dari warga masyarakat atau dari siapapun yang merasa berkepentingan dengan hal itu, dia dapat mengajukan sengketa itu ke Bawaslu, dan kemudian Bawaslu akan melakukan sidang, ya, adjudikasi, mendengar para pihak dan kemudian mengambil keputusan. Dan apabila keputusan dari Bawaslu itu tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang mengajukan keberatan tadi, dia dapat mengajukan semacam banding gitu kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu adalah bersifat final dan mengikat. Jadi kita tahu di beberapa daerah, misalnya kemarin seperti di
Bengkulu, di Bovendigul, di Papua, ya dipersoalkan tentang salah satu calon dalam pilkada yang dianggap itu pernah menjadi narapidana, sudah bebas katanya belum 5 tahun, nah lalu ditolak, dan ketika ditolak mereka melakukan perlawanan ke Bawaslu. Begitu juga ketika diloloskan ada pihak yang keberatan, mereka juga melakukan perlawanan ke Bawaslu, dan setelah Bawaslu memutuskan maka persoalan itu selesai tanpa dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah sengketa pelanggaran administrasi pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, ini setelah masing-masing calon ditetapkan sebagai pasangan calon dan kampanye sudah dimulai, maka akan ada dugaan-dugaan bahwa salah satu pasangan calon ini misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematik, secara masif. Misalnya dia melakukan money politik, ya, mengerahkan aparat dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam sengketa pelanggaran administrasi pilkada yang dapat dilaporkan oleh pasangan calon yang lain, bisa juga oleh pemantau pemilu, bahkan juga oleh pemilih yang terdaftar secara resmi di tempat itu dapat mengajukan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, dan Bawaslu akan memutus. Ya, ini paling tinggi sanksi yang diberikan adalah diskualifikasi pasangan calon. Dan kalau terjadi diskualifikasi pasangan calon dan itu ditindaklanjuti oleh KPU, putusan Bawaslu tadi yang mendiskualifikasi ditindaklanjuti oleh KPU, maka perlawanan dapat dilakukan dengan mengajukan perkara itu ke Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga ada sengketa pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada. Nah, kalau sengketa pelanggaran kode etik itu tentu terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri, baik KPU maupun Bawaslu. Jadi kalau misalnya KPU-nya dianggap memihak salah satu pihak, ya KPU-nya bekerja tidak profesional, transparan, berat sebelah dan sebagainya, maka itu pelanggaran-pelanggaran seperti itu dapat diajukan ke DKPP. Jadi ada keputusan dari Bawaslu misalnya, tapi tidak mau dilaksanakan oleh KPU. Nah, itu terjadi misalnya sekarang di Tasikmalaya kalau nggak salah, ya. Ada keputusan dari Bawaslu harusnya ditindaklanjuti oleh KPU, malah KPU-nya memeriksa kembali, memainkan peranan seolah-olah dia seperti Bawaslu tadi. Ya, pihak yang tidak puas melaporkan KPU itu ke DKPP, DKPP bersidang untuk memutuskan persoalan ini. Nah, tapi keputusan yang dapat diberikan itu paling hanya memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu atau pilkada itu, ya, atau dipecat barangkali, kalau zamannya Pak Jimli dulu banyak sekali yang dipecati oleh beliau, tapi sama sekali tidak menggugurkan putusan yang dibuat oleh KPU ataupun Bawaslu tersebut. Jadi kira-kira kalau di pengadilan itu ada putusan hakim yang hakimnya barangkali tidak fair, hakimnya disuap dan sebagainya, diadukan ke Komisi Yudisial, ya bisa dipecat hakimnya itu, tapi tidak menggugurkan putusan yang dia buat. Putusan yang dia buat itu dapat dibanding, dapat diajukan kasasi, dan seterusnya. Dan kemudian ini terakhir, ini sebenarnya masuk sengketa juga, tapi sudah masuk ke ranah pidana. Jadi laporan pidana pilkada. Jadi kalau misalnya ada teror, ada pemaksaan dan lain-lain, nah itu sudah masuk ke dalam tindak pidana, dan kalau tindak pidana itu harus disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu kemudian menyampaikan itu ke Gakumdu, dan Gakumdu membahas ada pidana atau tidak. Kalau ada pidana dilanjutkan ke polisi, kalau mengatakan tidak ada pidana, ya selesai sampai di situ. Itu yang disebut dengan sengketa proses pilkada, ya, belum sengketa hasilnya. Lanjut. Nah, kalau ini yang pertama tadi, sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan
dan atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan umum. Nah, sengketa ini seperti yang saya sudah katakan tadi dapat dilaporkan oleh peserta yang lain, artinya paslon yang lain, bisa juga oleh pemilih di tempat itu. Dan mereka menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu tingkat provinsi, walaupun itu terjadi pada tingkat kabupaten begitu ya, untuk diputuskan dan kemudian laporannya itu memang disampaikan melalui Bawaslu kabupaten kota, tapi yang akan menyidangkan ini adalah Bawaslu tingkat provinsi. Nah, seperti kita ketahui ini misalnya terjadi di Kota Bandar Lampung, dalam pemilihan itu ada warga masyarakat yang melaporkan salah satu pasangan calon ke Bawaslu provinsi melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Bawaslu provinsi menindaklanjuti dan kemudian melakukan pemeriksaan dan diputuskan bahwa memang apa yang dilaporkan itu terbukti dan kemudian salah satu pasangan calon didiskualifikasi. Dan ini uniknya diskualifikasi itu terjadi justru pada saat pencoblosan sudah selesai. Ya, bahkan mungkin hitung-hitung suara juga mungkin sudah dalam proses mau selesai. Ya, hanya masalahnya adalah pelaporan itu kapan harus dilakukan. Nah, itu dikatakan bahwa pelaporan itu harus dilakukan, dapat dilakukan, bukan harus, dapat dilakukan justru pada sejak ditetapkan pasangan calon sampai dengan hari pemilihan. Nah, kalau hari pemilihan itu kemarin misalnya tanggal 10 Desember, 10 Desember itu berakhirnya kapan? Ya jam 12 tengah malam, jam 12 lewat 1 detik sudah lewat harinya. Sementara pencoblosan itu terjadi tanggal 10 itu mulai jam 7 pagi, ditutup jam 1, dihitung jam 7 malam selesai penghitungan, tapi sampai jam 12 malam masih terhitung sebagai hari pemilihan. Dan dilaporkan dan diterima oleh Bawaslu meskipun pencoblosan sudah usai, tapi pelanggaran dianggap terjadi. Dan itu diputus, dan setelah diputus di follow up oleh KPU, tapi ya tentu saja calon yang didiskualifikasi tidak puas dan mereka melaporkan atau mengajukan permasalahan itu, entah itu namanya kasasi, kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa keputusan dari KPU tentang diskualifikasi tadi. Itu prosedurnya. Ya, lanjut. Ini aspek-aspek yang terkait dengan pelanggaran administrasi yang TSM tadi ya. Tadi pihak yang melapor siapa aja? Tadi saya katakan adalah WNI yang punya hak pilih, pemantau pemilu pemantau pilkada di provinsi atau kabupaten kota, kemudian tim kampanye, atau juga bahkan Bawaslu kabupaten kota juga dapat melakukan hal yang sama. Yang terlapor siapa? Ya terlapor adalah calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dianggap melakukan pelanggaran secara TSM tadi. Nah, objek persisiannya adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan terjadi pelanggaran pelanggaran secara TSM. Jadi TSM itu meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya. Lanjut. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan batas waktunya adalah laporan dapat diajukan sejak tahapan penetapan sampai dengan hari pemungutan suara. Jadi masa sidangnya kalau Bawaslu melakukan pemeriksaan adalah 14 hari sudah harus diputuskan. Lanjut. Nah, kalau yang pelaporan ini sudah dijelaskan ya, identitas pelapor, membuat menjelaskan uraian pelapor ya, menjelaskan uraian pelanggaran administrasi TSM, dan kemudian membuat petitumnya apa. Jadi misalnya petitum meminta diskualifikasi, minta diskualifikasi seperti itu. Lanjut.
Nah, alat bukti apa aja? Nah, alat bukti ini ada alat bukti surat atau alat bukti tulisan, keterangan ahli, keterangan pelapor dan terlapor, dan kemudian pengetahuan majelis pemeriksa mengenai masalah yang diperiksa itu juga menjadi alat bukti dalam persidangan. Nah, tentu alat bukti itu adalah alat bukti yang diperoleh secara sah, memiliki kekuatan atau nilai pembuktian, dan disampaikan ke Bawaslu Provinsi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak bisa bukti surat atau tulisan itu diperoleh dengan cara membobol balik. Jadi alat bukti itu harus diperoleh secara sah. Demikian. Lanjut. Mengenai ketentuan bukti pelanggaran MSC TSM, nah ini pengertian TSM itu kan terstruktur, sistematik dan masif ya. Pertanyaannya masif itu seberapa banyak? Nah, jadi masif itu harus 50% total kabupaten kota kalau itu provinsi, dan kalau itu kabupaten kota 50% dari kecamatan. Itu dapat diputuskan kalau terbukti ya itu dapat diberikan sanksi oleh Bawaslu. Ya, seperti yang terjadi di Bandar Lampung, itu menurut Bawaslu ya pelanggaran itu terbukti terjadi di lebih 50% kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung itu. Itu pendapat. Ya, lanjut. Nah, terhadap putusan Bawaslu ini dapat diajukan keberatan, ya dapat diajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Jadi ke Mahkamah Agung ini masih belum begitu jelas aturan-aturannya, ya. Ya, seperti kasus Bandar Lampung kemarin, setelah diputus oleh Bawaslu, kemudian di follow up oleh KPU Bandar Lampung, terus yang keberatan mengajukan itu ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini apakah memeriksa kembali, ataukah mengadili sendiri, ataukah memeriksa tingkat kasasi. Lalu apa yang menjadi objek sengketa? Apakah keputusan KPU-nya, ataukah Mahkamah Agung juga memeriksa persidangan yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, itu semua masih tidak begitu jelas ya. Apakah juga ada pihak yang bisa mengajukan sebagai pihak terkait atau pihak intervensi? Aturan-aturannya belum begitu jelas dan sampai sekarang belum ada ya. Lalu Mahkamah Agung ya mutus ya menurut pikiran hakimnya ya ini yang benar ya itu yang dia putuskan. Itulah ceritanya seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perkara perselisihan hasil pilkada ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti kita maklum bahwa pasal 24C dari Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, menjadi pertanyaan apa pilkada atau juga barangkali pilkades pemilihan kepala desa itu masuk rezim pemilu atau bukan ya. Pernah masalah ini kita perdebatkan di sidang Mahkamah Konstitusi sendiri, dan saya ditanya pendapat saya seperti apa. Saya katakan berdasarkan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang spesifik mengatur tentang pemilu, yang menyatakan bahwa pemilu itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan memilih DPRD. Nah, sedangkan pilkada dan pilkades itu tidak masuk ke dalam rezim pemilu menurut Undang-Undang Dasar 45. Pelaksanaan pilkada itu bersumber pada ketentuan pasal 18 dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa yang mengatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu dipilih dengan cara-cara demokratis. Cara demokratis itu seperti apa diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Bisa juga demokratis itu dipilih melalui DPRD, bisa juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kenyataannya undang-undang mengatakan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, dipilih langsung oleh rakyat itu dilaksanakan di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota itu. Karena itu bersifat lokal. Jadi tidak juga dapat dikatakan dia sebagai pemilu. Jadi kalau terjadi perselisihan hasil pilkada itu, dia tidak masuk rezim hasil pemilu, maka MK tidak berwenang untuk mengadili itu. Dan akhirnya memang seperti itulah MK sendiri menyatakan dia tidak berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa pilkada. Tapi sekarang ini MK kok masih terus mengadili sengketa pilkada, itu berdasarkan pasal 157
ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatakan bahwa itu hanya untuk sementara ya. Untuk sementara MK memeriksa mengadili perkara perselisihan hasil pilkada hingga dibentuk pengadilan yang khusus untuk itu. Sampai hari ini pengadilan khususnya itu belum dibentuk, maka MK tetap masih memeriksa dan mengadili perkara-perkara pilkada. Tapi ini keadaan bisa jadi berubah drastis ya apabila pilkada ini dilaksanakan serentak di seluruh tanah air, tidak lagi sebagian-sebagian seperti sekarang, seluruhnya di seluruh kabupaten, kota, dan seluruh provinsi bersamaan dengan pelaksanaan dari pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dan DPRD, maka pilkada itu bisa berubah menjadi pemilihan umum. Dan itu sebenarnya harus melakukan amandemen terhadap konstitusi itu. Jadi pasal 22E itu harus diperluas pengertiannya, ya, ataukah mungkin tidak di amandemen tapi dengan konvensi ketatanegaraan bisa pilkada serentak yang bersamaan dengan pemilihan presiden dan DPRD dan lain-lain itu dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga MK jadi berwenang untuk mengadilinya. Tapi itu masih belum terjadi. Tapi itu persoalan hukum tata negara yang barangkali suatu ketika bisa dipecahkan masalahnya. Lanjut. Nah, jadi di Mahkamah Konstitusi itu ada dua kondisi perkara perselisihan hasil pilkada di MK ini. Yang pertama adalah perkara perselisihan hasil pilkada gubernur, bupati, atau wali kota. Atau perkara perselisihan pilkada, hasil pilkada gubernur, bupati, atau wali kota dengan hanya ada satu pasangan calon saja. Jadi ada perkara perselisihan dengan beberapa pasangan calon dan ada perselisihan yang hanya ada satu pasangan calon. Satu pasangan calon bisa berselisih sama siapa? Nah itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya, lanjut, silakan. Nah ini kondisi pilkada dengan satu pasangan calon. Dan ini sudah pernah kejadian. Pernah kejadian, kita juga yang menangani itu di Mahkamah Konstitusi, kondisi pilkada itu pasangan calonnya cuma satu. Nah, jadi pemilihan dengan disertakan dengan hanya satu pasangan calon itu, ya kita tahu yang daftar cuma satu pasang, ditunda, ya 2 minggu kalau nggak salah ditunda. Setelah lewat waktu tidak ada juga mendaftar, maka ditetapkan satu pasangan calon itu sebagai peserta pilkada. Ya, apakah nggak perlu ada pilkada? Cuma dia aja. Nah, jadi gimana nih? Nah, kita ini melanjutkan tradisi sejak zaman Belanda dulu. Itu ada namanya tuh pemilihan kepala desa. Ya, jadi zaman Belanda itu pemilihan kepala desa itu dilakukan di kantornya di alun-alun biasanya begitu. Calon kepala desa itu duduk di situ. Kalau cuma satu ada kotak kosong sebelahnya. Siapa yang kamu pilih? Oh, Pak, orang ini. Oh enggak, saya mau kotak kosong, dihitung. Nanti setelah dihitung-hitung bisa orang yang menang, bisa kotak kosong itu yang menang. Gitu ya. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kalaupun hanya ada satu pasangan calon, pilkada tetap dilaksanakan. Nah, akhirnya orang nyoblos siapa? Nyoblos pasangan calon itu atau nyoblos kolom kosong namanya. Bukan nyoblos kotak. Kotak nggak dicoblos. Kotak itu tempat naruh kertas suara aja. Jadi yang dicoblos adalah kolom kosong. Nah, setelah dihitung, ternyata yang menang kolom kosong. Itu kejadian dalam pilkada Kota Makassar yang lalu. Bukan yang kemarin ini, yang sebelumnya. Nah, lalu timbul persoalan. Ya, saya sendiri mempersoalkan itu di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau memang pasangan calon itu cuma ada satu, mestinya kolom kosong itu tidak dicoblos. Kolom kosong itu kan bukan peserta, bukan paslon, bukan peserta pilkada, itu satu. Kalau kotak kosong itu menang, apa kotak kosong itu terus kolom kosong itu bisa dilantik, disumpah jadi wali kota atau jadi bupati? Kan enggak. Ya. Jadi kita ini milih siapa? Yang bisa dipilih itu kan subjek, ya. Subjek hukum. Kolom kosong itu bukan subjek hukum. Nah, itu saya memperdebatkan itu panjang di Mahkamah Konstitusi, tapi ya MK tetap aja pendapatnya seperti itu. Dan
kalau misalnya tidak terpilih, ya, maka itu ditunda sampai pilkada berikutnya. Pilkada berikutnya itu maksudnya apa? Nah, apakah diulang lagi atau cukup pasangan itu aja yang maju sekali lagi lawan kolom kosong lagi? Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi mengatakan ya ditunjuk penjabat sementara, bupati atau wali kota atau gubernur, lalu kemudian ya sampai pilkada berikutnya diadakan lagi. Ya, jadi seperti di Makassar itu Pak Pemantau pada waktu itu tidak ikut sebagai peserta, ya. Lalu kemudian pihak yang lain, Nafri kalau nggak salah namanya, itu ikut, ya. Tapi kalah lawan kolom kosong. Nah, pilkada berikutnya Pak Pemantau ikut, Pak Pemantaunya menang dalam pilkada yang baru dilaksanakan kemarin. Jadi seperti itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau pasangan calon itu hanya ada satu, itu bisa saja juga terjadi sengketa. Ya, sengketanya bisa juga dari yang bersangkutan mengatakan, wah ini KPU-nya nggak benar nih, ya, KPU-nya curang, ya, sehingga KPU-nya mendorong kota kosong, atau ada wali kota yang setempat atau bupati setempat yang mau mendaftar tapi tidak bisa mendaftar karena kurang syarat atau apa begitu, tapi dia main di belakang layar mendorong rakyat supaya memilih kolom kosong. Nah, itu sengketanya terjadi bisa seperti itu. Nah, yang kedua lanjut adalah kondisi pilkada itu dengan pasangan lebih dari satu pasangan calon. Lanjut, silakan. Nah, ini kalau aspek yang pilkada yang pasangan calonnya lebih dari satu, ya normal ya, seperti sekarang ini yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang sekarang seperti itu. Nah, siapa pihak yang bisa jadi pemohon? Nah, pemohon ya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus dua-duanya. Jadi kalau harus mendaftarkan sengketa, itu harus ditandatangani pasangan. Tidak boleh hanya calon bupati atau calon gubernur, wakilnya tidak mau teken. Itu batal, ya. Harus pasangan kedua-duanya. Itu pernah kejadian juga dalam pilkada-pilkada yang lalu, ya, antara calon bupati dan calon wakil bupati itu sisi paham. Bupati harus kita lawan, wakilnya tidak mau. Dan karena dia tidak teken, ya tidak bisa dia berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian termohonnya siapa? Termohonnya adalah KPU. Kalau di Aceh, KIP namanya, KIP Aceh. Itu adalah termohon. Kemudian pihak lain dapat mengajukan intervensi, ya. Kalau di TUN itu namanya gugat intervensi, tapi kalau di Mahkamah Konstitusi namanya pihak terkait. Jadi kalau misalnya ambil contoh sekarang ini di Kabupaten Bovendigul, ya, yang menang adalah pasangannya Pak Yusak Yaluo. Nah, sudah diumumkan oleh KPU sebagai peraih suara terbanyak. Belum ditetapkan sebagai pemenang. Lawannya mengajukan ke MK. Nah, lawannya mengajukan ke MK, dan kemudian Pak Yusak Yaluo-nya tidak tinggal diam. Ya, beliau mendaftarkan diri sebagai pihak terkait. Nah, dia pihak terkait itu juga harus mendaftarkan diri. Kemarin sudah ada tenggang waktunya di dalam jadwal MK, kalau nggak salah tanggal 17 sampai tanggal 20 kemarin, ya, Januari, mendaftar sebagai pihak terkait. Dan kemudian ketika sidang pembukaan, sidang pendahuluan, ya dibacakan permohonannya di sidang MK, baik oleh prinsipal ataupun oleh kuasa hukumnya. Calon pihak terkait hadir juga di situ, tapi dia dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan kalau dikatakan wah ini relevan. Jadi pihak terkait itu adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara itu, ya, apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan membawa akibat hukum kepada pihak yang lain. Jadi misalnya pemenang nomor 2 misalnya mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan KPU, tentu pemenang pertama, apapun keputusannya itu akan ada akibat hukum bagi dirinya. Nah, karena itu dia mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Dan kemudian Bawaslu itu juga menjadi pihak, ya, yang diminta kehadirannya oleh Mahkamah Konstitusi, dan kedudukan Bawaslu adalah pihak sebagai pemberi keterangan. Nah, jadi dia hanya memberi keterangan aja, tidak disumpah,
dan keterangan Bawaslu itu menjadi petunjuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara. Jadi ya kalau dipanggil ya datang ke situ. Jadi bukan dihadirkan oleh siapa-siapa, tapi dihadirkan oleh MK sendiri. Nah, apa yang menjadi objek perselisihan? Objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pilkada yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Nah, jadi objeknya itu adalah keputusan KPU itu. Kalau udah selesai nyoblos, kan KPU itu ada sidang, rapat pleno rekapitulasi namanya kan. Nah, rapat pleno rekapitulasi itu ada keputusan KPU. Si A paslon nomor 1 dapat sekian, nomor 2 dapat sekian, nomor 3 dapat sekian, dan seterusnya. Nah, sudah ditetapkan itu, KPU tunggu 3 hari. Ya, ada perlawanan ke MK atau tidak? Kalau tidak ada perlawanan ke MK, maka hari keempat KPU melaksanakan sidang dan mengeluarkan keputusan penetapan siapa pemenang pemilu pilkada. Nah, jadi dalam tenggang waktu 3 hari itulah ya para pihak yang merasa dirugikan, merasa ini dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dulu repot ya, bayangkan orang dari Bovendigul atau dari Merauke buru-buru datang ke MK dalam waktu 3 hari. Nah, sekarang ini di masa pandemi ini sudah ada aturan baru, pendaftaran boleh dilakukan secara online. Ya, membantulah. Bayangkan orang Papua, kesian jauh-jauh, 3 hari cuma datang ke Jakarta, buru-buru ngetik permohonan. Di MK itu ada timer, tuh. WIB, WIT, wilayah Indonesia Timur. Detik-detiknya pun ada. Begitu masuk blok kelihatan situ. Menit-menitnya, detiknya kelihatan semua. Nah, jadi sudah objeknya itu adalah hasil, penetapan hasil. Jangan yang lain. Nah, kemarin ada yang saya dengar di sidang MK kemarin, pokoknya, dia bilang ini calonnya tidak memenuhi syarat. Calon tidak memenuhi syarat itu bukan kewenangannya MK lagi. Itu kewenangan Bawaslu dan kewenangan TUN. Nah, ya ini kok malah membawa persoalan seperti itu. Ya, MK ya dengar aja, tapi saya duga ya, pasti permohonannya kemungkinan besar ya pasti akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bukan kewenangan kita, ini kewenangannya Bawaslu. Nah, gitu. Jadi batas waktu jelas 3 hari dan MK paling lambat 45 hari kerja sejak permohonan dicatat itu sudah menyelenggarakan sidang dan mengambil keputusan atas sidang sengketa-sengketa pilkada ini. Lanjut. Nah, ini yang penting harus dipahami mengenai ini aturan-aturan. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada undang-undang tahun 2016 kalau nggak salah ya, siapa aja yang mau buat sengketa boleh aja buat sengketa. Jadi MK itu ramai sekali. Nah, sekarang dengan undang-undang ini dibatasi ya. Jadi yang boleh mengajukan sengketa itu tergantung penduduknya. Kalau jumlah penduduknya sama dengan 2 juta, ya untuk pemilihan gubernur itu paling banyak 2% selisihnya. Ya kalau penduduknya di bawah 2 juta sampai 6 juta itu makin sedikit, selisih kekalahannya 1,5%. Jumlah penduduk 6 juta, 12 juta 1%. Jumlah penduduk di atas 12 juta 0,5% dari suara sah. Begitu juga bupati, wali kota ya kalau 250.000 paling banyak 2%. Kalau 250.000, 500.000 1,5% dan seterusnya. Ya, kalau lebih dari itu nggak boleh. Nah, ini saya agak heran nih yang bikin peraturan begini nih. Jadi kalau di daerah itu jadi sepertinya kalau mau curang ya curang aja securang-curangnya begitu. Jangan tanggung-tanggung ya. Bikin curang sadis-sadis gitu ya. Si A ini menang 90% misalnya kan. Yang paslon nomor 2 cuma dapat 10%. Nggak bisa lo bawa ke MK. Kalah lo udah kan. Padahal ini curangnya itu nggak kira-kira begitu. Nah, bawa ke MK nggak bisa. Nah, karena sudah lewat batasnya. Penduduknya berapa? Cuman 200.000 misalnya. Wah, nggak bisa ini. Itu harusnya hanya 2%. Ini udah 90% kalahnya, nggak bisa. Tapi apakah MK sekaku itu? Nah, dalam praktek MK tidak juga mau sekaku itu rupanya. MK sadar juga ya, saya mempersoalkan ini berkali-kali di MK dan itu saya olok-olok begitu. Jadi saya bilang ini undang-undang sepertinya menganjurkan peserta pilkada itu kalau mau curang jangan tanggung-tanggung, gila-gilaan aja curang, biar nggak bisa dibawa ke MK. Nah, akhirnya MK itu
berubah sikap, dan itu ada jurisprudensinya, ada konvensinya. Walaupun jumlah penduduknya itu misalnya untuk kota itu jumlah penduduknya itu sampai dengan 250.000 jiwa, nah selisihnya itu 2%, ya. Tapi, nah ini tergantung advokatnya. Kalau advokatnya itu dari awal dia jelaskan, ini memang lewat 2%, tapi orang ini dapat 90%, caranya gila-gilaan. Nah, masa MK mau nutup mata gara-gara undang-undang bilang hanya 2%? Masa bisa dapat 90%? Orang gila-gilaan, kecurangannya luar biasa. Dari awal itu permohonan sudah seperti itu. Dan kami sudah pernah mencoba itu, pilkada Kota Cirebon dalam pilkada yang lalu. Kami menerobos undang-undang, mengatakan kecurangannya sangat serius. Ya. Dan karena itu mohon MK kesampingkan ini undang-undang sekian persen ini. Nah, kalau nggak diperiksa, ini keadilan terabaikan hanya karena dihalang-halangi persentase jumlah penduduk. Nah, akhirnya MK menyampingkan itu. Disidang sama MK dan diputuskan permohonan kita dikabulkan, dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Waduh, kita shock juga ya, surprise ya, kok MK berani nih ambil keputusan seperti ini. Dan pada waktu itu kita bilang sama klien kita ini, Pak, selamat nih, menang. Silakan Bapak bertarung lagi PSU. Tapi apa yang terjadi ketika PSU kalah lagi klien kita itu. Jadi kita bilang ya, kita udah nggak bisa bilang apa-apa nih. Itu kalau Bapak kalah lagi di lapangan, kita lawyer nggak bisa berbuat apa-apa. Ya itu sudah ya orang-orang politik lah, tim Bapak lah di sana mengerjakan itu. Kami nggak bisa ikut campur. Nah itu terjadi. Jadi jangan Anda semua kaget ya, dibatasi 2% seolah-olah tertutup kemungkinan. Tetap peluang itu masih ada, tapi di awal permohonan itu harus ditegaskan betul bahwa pelanggaran itu sangat serius. Jadi hakim MK baca pun agak terbelalak, oh, benar ini. Nah, apa benar ini? Cuma kita buktikan dulu, kita periksa. Nah, sebab kalau tidak didismiss, nggak diperiksa, ini nggak memenuhi syarat katanya. Nah, yang dismiss seperti ini harus hati-hati, terutama bagi para lawyer, jangan sampai kita salah dalam merumuskan permohonan ke MK ini. Lanjut. Nah, kemudian ini batas simulasi perhitungan batas atas selisih suara ya. Saya kira nggak perlulah, ini udah cukup jelas tadi berapa persennya, hitung-hitungannya ya bisa hitung sendirilah kali. Silakan lanjut. Nah, sekarang kalau kita ini mau mohon, kita ini mau bawa sengketa, ya, apakah Anda itu calon bupati, calon wali kota, peserta pilkada, atau lawyer, begitu, atau ingin tahu seperti apa. Nah, isi dari substansi permohonan itu pertama adalah memuat dan menjelaskan uraian tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, diterangkanlah MK berwenang mengadili perkara ini. Ya, kutip UUD 45-nya, kutip pasal-pasal undang-undang MK-nya, kutip pasal-pasal dari undang-undang pilkadanya, kutip peraturan Mahkamah Konstitusi, pokoknya terangkan. Akhirnya kita mengatakan kesimpulan kami berdasarkan uraian-uraian di atas, MK berwenang mengadili perkara ini. Oke. Kedua, memuat dan menjelaskan uraian kedudukan hukum pemohon. Jadi kedudukan hukum, legal standing harus ada. Kalau nggak ada legal standing, ngapain ya? Jadi orang yang boleh mengajukan permohonan itu antara lain yang pertama sekali adalah pasangan peserta pemilu seperti saya katakan tadi, dan formilnya adalah selisihnya itu yang persen-persen tadi itu. Kalau persen mau diabaikan harus tunjukkan bahwa ada pelanggaran serius dalam pelaksanaan pilkada itu. Jadi dia punya legal standing karena dia pasangan calon. Orang yang bukan pasangan calon dia tidak punya legal standing. Satu orang saja tidak mengajak wakil atau wakil saja tidak mengajak calon utama juga bukan pihak yang punya legal standing untuk mengajukan perkara. Ketiga, memuat dan menjelaskan uraian tenggat waktu pengajuan permohonan. Nah, ini serius nih. Tenggat waktu ini sangat serius ya. Ya, harus hati-hati betul. Ya. Kadang-kadang calon-calon bupati itu santai-santai di kampung. Udah nelpon saya, "Bang, tolong ini. Udah daftar belum ke MK?" "Belum." Loh. Udah ditutup tuh sama MK, baru daftar. Kenapa baru sekarang? Ya kita percaya kita bakal menang, Bang, katanya. Survei kita 65% terus. Nah, yang ini yang bikin celaka nih.
begitu sudah kalah, nah dia pun panik, ya alat bukti tidak ada, nah, kita jadi advokat kan tergantung klien. Kalau klien nggak ada alat buktinya, apa yang kita mau bawa ke MK? Masa kita buru-buru datang ke kampung ngumpulin alat bukti kan nggak mungkin. Kecuali ada lawyer lokal yang bekerja dari awal mendampingi yang bersangkutan. Nah, jadi tenggang waktu ini 3 hari sejak KPU setempat mengadakan rapat pleno rekapitulasi, dikeluarkan ketetapan plak sidang tanggal 16 Desember jam 1 siang, ketok. Nah, jamnya itu mulai jalan. 3 kali 24 jam sejak itu, kemudian saudara harus mendaftar ke MK. Jadi kalau di Papua sana 2 jam lebih cepat. Nah, harus mendaftar di sini, harus dihitung waktunya waktu Papua. Nanti dikonversi dengan waktu Jakarta, dikurangi 2 jam. Nah, jadi begitulah. Nah, selain permohonan, ya, itu juga jangan lupa ini nih, apa namanya, tenggat waktu perbaikan permohonan. Nah, mendaftar itu 3 hari, daftarkan. Setelah didaftarkan dapat tanda bukti penerimaan pendaftar. Dalam waktu 3 hari harus menyampaikan perbaikan permohonan. Nah, kalau tidak menyerahkan 3 hari perbaikan permohonan, ya artinya orang itu tidak memperbaiki permohonan. Permohonan yang masih mentah itu yang dibacakan oleh MK di persidangan MK nanti. Ada yang terjadi. Ini saya dengar ini di sidang MK kemarin. Ditanya sama salah satu hakim. Ini Anda ini mau bacakan yang mana nih? Permohonan Anda yang pertama atau perbaikannya? Dia bilang, perbaikannya yang mulia. Oke. Sekarang saya mau tanya, permohonan tanggal berapa Anda sampaikan? Dia bilang tanggal 21 jam sekian. Oke. Perbaikannya tanggal berapa Anda serahkan? Tanggal 27 yang mulia. Oke, tanggal 27 ya. Jam berapa? Jam sekian. Oke, dicatat sama hakimnya. Nah, sekarang saya tanya Anda mau baca yang mana? Permohonan yang pertama atau perbaikan? Perbaikan yang mulia. Betul perbaikan yang mau dibacakan. Ya, yang mulia baca ya. Kalau begitu silahkan dibacakan. Itu saya udah bisa membaca itu apa yang ada di kepala hakim itu. Ya. Ini perkara lu bakal kita tolak. Karena perbaikan yang Anda sampaikan itu lewat waktu 3 hari masa perbaikan. Kalau Anda bacakan itu dalam sidang MK, berarti Anda membacakan perbaikan yang diterima sebagai perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Anda itu sebagai advokat, ya, tentu klien Anda akan sangat kecewa. Ya, akan sangat kecewa dengan ini. Kok bisa jadi begini ya? Ya. Ada juga misalnya Anda jadi advokat, atau yang dibawa ke MK persoalan syarat calon. Ini calonnya ngaku tamat SMA, padahal ijazahnya palsu, kan kasihan kliennya. Ya, jadi jangan jadi advokat kan kita harus jujur mengatakan kepada klien ya begini, ya jangan kita kadang-kadang hal-hal kecil-kecil seperti itu oleh MK masa waktu-waktu ini dipermainkan. Udah ini nggak memenuhi syarat, udah jangan dibacakan, selesai, di-dismiss. Nah, ya kadang-kadang kita pikir waduh kelewatan juga ya. Ini cuma beda waktu 1 menit ya, kok malah di-dismiss ya. Ya, tapi ya itulah praktek yang terjadi di pengadilan kita supaya kita disiplin dan sangat menghargai waktu ini dengan tepat dan jangan terlambat sedikit pun juga. Ya, apalagi sekarang ini kan perbaikan-perbaikan itu kan sudah bisa disampaikan secara online apa ya. Jadi ya kadang-kadang ya macam-macam juga lah. Sudah online mati lampu lah katanya, sinyal nggak jelas lah segala macam alasan. Itu kadang-kadang membuat keadaan menjadi jadi sulit ya. Ya, karena negara kita pun belum secanggih itu ya, negara-negara maju pun juga masih mengalami hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ini Bis Deposita memuat alasan-alasan pokok-pokok dari permohonan ini apa. Nah, ini jangan salah ya, alasannya itu harus jelas dan kemudian alat buktinya juga harus jelas. Nah, ada slide berikutnya yang menjelaskan bukti. Di situ. Silakan. Nah, buktinya apa aja? Alat buktinya bukti surat atau tulisan tadi sudah saya jelaskan. Dan alat bukti itu ya harus disampaikan dalam permohonan. Ya. Dan ketika di sidang pertama, hakim mengatakan alat bukti sudah diserahkan
Sudah Yang Mulia. Oke, kita sahkan, plok. Nah, saya masih ada yang mau saya tambahin dulu. Boleh, nanti kalau sidang sudah berjalan, silakan saudara serahkan tambahan alat bukti. Sebelum pemeriksaan selesai, alat bukti surat boleh disampaikan. Tapi, ya, kalau permohonan yang pertama diajukan tidak disertai alat bukti. Nah, hakim tanya, permohonan saudara tanggal berapa? Tanggal 21 Yang Mulia. Oke, ditutupkan tanggal 23. Anda daftar tanggal 21. Alat buktinya diserahkan kapan? Tanggal 25 Yang Mulia. Selesai udah. Permohonannya dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi permohonan alat bukti itu walaupun sederhana, walaupun 2-3 helai saja, lampirkan aja alat bukti itu. Ya. Mau nanti itu nggak dipakai nggak apa-apa. Ya. Bahwa itu mau ditambahin 100, boleh aja selama sidang. Tapi kalau permohonan tidak disertai alat bukti, atau alat bukti diserahkan terlambat, menyebabkan tidak memenuhi syarat, perkara itu akan dismiss. Keterangan para pihak, keterangan kita, keterangan Bawaslu, keterangan KPU didengar. Keterangan saksi, ya. Saksi dengan ahli beda. Ya. Saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Ya. Kalau keterangan ahli, ya dia nggak perlu hadir, dia ahli, dia pendapat mestinya begini. Nah, dia normatif pendapatannya. Nah, jadi ahli jangan jadi saksi, saksi jangan jadi ahli. Bukan pula istilah itu saksi ahli, itu kacau itu. Kalau saksi ya saksi, ahli ya ahli. Jangan dibilang saksi ahli, nggak ada itu saksi ahli itu. Saksi orang yang melihat, mendengar, mengalami, mengetahui terjadinya satu peristiwa. Dia ada di TPS 01, ya, RW 07, ya, kelurahan Srengseng. Nah, dia ada di situ. Ditanya sama hakim, Anda ada di situ waktu orang nyoblos? Ya Pak, saya ada di situ, saya nonton. Ada dengar apa yang orang teriak? Dengar Pak, ada siapa di situ? Ada polisi 2, ada. Ya, jadi itu namanya saksi. Kalau tidak, kalau katanya itu testimonium de auditu namanya kalau hukum pidana. Itu kata orang itu bisa. Nah, jadi saksi itu harus memberikan keterangan jelas dalam sidang dan saksi disumpah. Nah, kalau pilkada ini kadang-kadang pengalaman saya nih, kita pernah pilkada di Kabupaten Kulon Progo di Jogja ya, Pak, Jawa Tengah. Yang dihadirkan saksi ketua RW. Ketua RW-nya itu memberikan kesaksian pakai bahasa Jawa. Nah, kita pusing. Hakimnya ketawa bilang, hakim, loh, saya ini orang Jawa loh. Apa yang dia omong itu saya ngerti. Tapi saya nggak boleh. Ya, dia harus di situ dan ada penterjemah bahasa Jawa dan harus disumpah. Jadi dia ngomong itu terjemahin. Saya sih sebenarnya ngerti, tapi nggak boleh. Selain bahasa Indonesia harus diterjemahkan. Pernah saya sidang MK, ya, itu saksinya dari Gorontalo, ngomongnya bahasa Gorontalo. Terpaksa ada satu orang ditanya, ada yang ngerti bahasa Gorontalo? Saya Pak, saudara bersedia disumpah? Disumpah dulu, diterjemahkan omongannya. Jadi kadang-kadang saksi ini jangan bikin pusing dah, saksi yang kayak begini jangan dihadirin di MK, bikin pusing kita. Nah, jadi keterangan saksi harus jelas saksi itu, ya. Keterangan ahli itu biasanya expert di bidang pemilu, ya. Expert di bidang pemilu itu ya ahli hukum, ahli sosiologi, boleh dihadirkan. Dan ahli itu harus sesuai dengan keahliannya, ya. Jangan apa tuh ada satu yang suka jadi pengamat pemilu itu nama siapa itu, Rai Rangkuti apa tuh? Ya. Pernah ribut sama saya di Pengadilan Tinggi Tun Makassar, Pengadilan Tun Makassar. Dihadirkan dia sebagai ahli. Dalam sidang saya tanya, saudara ahli, coba saudara terangkan apa latar belakang pendidikan saudara. Dia bilang pendidikan saya S1. Di mana? Di IAIN Syarif Hidayatullah. Sekarang ini UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas apa, jurusan apa? Fakultas Adab, jurusan Akidah Filsafat. Jadi saya tanya, yang mulia Majelis Hakim, ini yang dihadirkan KPU ini adalah ahli. Tapi orang ini sekolahnya di IAIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Adab, jurusan Akidah Filsafat. Nah, saya keberatan orang ini dijadikan ahli di sini. Ini nggak ada ahlinya. Itu urusan Tuhan, urusan orang mati, itu urusan dia tuh, urusan Akidah Filsafat. Ya. Tapi kalau urusan pemilu apa keahlian dia di sini? Nah, Rai Rangkuti itu terkenal. Tapi akhirnya hakim mengatakan
keahlian saudara tidak relevan untuk diterangkan di sini. Jadi minta maaf, silakan saudara keluar. Itu dipermalukan di sidang. Nah, jadi kalau saudara jadi advokat tuh, kalau mau menghadirkan ahli, tanya dulu nih, ini ahlinya apa? Ya, saya aja pernah diminta menjadi ahli dalam perkara pidana. Saya nggak mau. Ya, saya bilang ente jangan mempermalukan saya loh. Nanti ditanya sama hakim, ini Pak Yusril profesor apa? Oh, saya profesor hukum tata negara. Loh, ini yang sekarang orang memperkosa apa urusannya dengan HTN? Saya kan bisa diusir hakim. Jadi ya tolong yang benar-benar aja begitu ya. Jangan orang sembarangan dihadirkan sebagai ahli. Nah, alat bukti lain ya itu termasuk keterangan tadilah, petunjuk-petunjuk itu kiranya cukup jelas. Lanjut. Mungkin agak balik sedikit ya. Tadi ini bukti-bukti kiranya sudah cukup. Ini yang balik ke sini. Kemudian memuat petitum. Nah, petitum ini jantungnya perkara kita. Apa yang kita minta? Ya. Sebab pengadilan itu saya diajari nih waktu kuliah Fakultas Hukum masih S1 diajari. Hakim itu tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta. Satu. Hakim itu tidak boleh mengabulkan lain daripada yang diminta. Ketiga, hakim itu tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ya. Jadi saya waktu jadi Menteri Kehakiman pernah ditanya wartawan, karena waktu zaman saya Menteri Kehakiman, hakim-hakim itu di bawah saya, pengadilan di bawah saya waktu itu. Bilang, Pak Yusril, kenapa itu pengadilan memutuskan denda pakai US dollar? Ini kan Republik Indonesia, emang kita ini negara Amerika, katanya wartawan. Jadi saya jawab, hakim itu tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta. Ya. Hakim itu tidak boleh mengabulkan apa lain daripada yang diminta, lebih daripada yang diminta. Orang dia minta dendanya pakai US dollar, masa hakimnya mengabulkan pakai rupiah? Salah dong hakim. Saya bilang kalau orang minta kucing jangan dikasih anjing. Itu hakimnya salah, saya bilang gitu. Jadi itu apa terjadi ya. Jadi seperti itu. Jadi petitum harus jelas. Kalau kita sengketa terjadi pelanggaran TSM, ya itu petitumnya maksimum adalah diskualifikasi pasangan calon. Tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Tidak bisa ini nggak bisa. Di MK ini, ya petitum kita minta supaya dibatalkan keputusan dari KPU. Lalu minta MK menetapkan hasil perhitungan yang benar seperti ini. Ini hitungan kami. Atau kita mengatakan minta dilakukan pemungutan suara ulang di situ. Nah, jadi suara ulang itu harus dijelaskan. Ya, nggak mungkin suara ulang itu semuanya itu kecil lah kemungkinan. Misalnya di satu kabupaten ada 30 kecamatan, minta dilakukan ulang 7 kecamatan. Hakim akan tanya, kalau 7 kecamatan itu diadakan pemungutan ulang, kalau semuanya memilih Anda bisa menang atau tidak? Oh, bisa menang Pak Hakim. Padahal kan mana mungkin orang milih dia semua. Tapi kalau misalnya nggak bakal menang, semua milih saya pun tetap kalah. Ya, kalau hakim bilang kalau andai kata semuanya milih Anda di 7 kecamatan Anda tetap kalah, untuk apa diadakan PSU? Nah, jadi timbang-timbang betul permohonan itu. Nah, kemarin dalam sidang MK itu ada yang mohon. Hakim bilang bacakan petitumnya. Petitum pertama minta Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon ini. Wah, itu bukan kewenangannya MK, diskualifikasi kewenangan Bawaslu. Nah, jadi harus kita tahu apa yang menjadi kewenangan MK, itulah yang kita mohon. Jangan mohon di luar dari kewenangan MK, pasti tidak akan dilayani. Ya. Jadi misalnya ini orangnya melakukan suap, dia melakukan ini macam-macam. Nah, MK bilang itu urusan polisi, bukan urusan kami. Kalau Anda tidak puas, lapor aja sama polisi. Nah, jadi kita harus jelas apa yang menjadi permohonan kita. Lanjut. Alat bukti sudah. Kemudian bukti surat tulisan tadi sudah diterangkan ya. Yang jadi bukti itu adalah keputusan termohon, itu yang bukti pertama ya. Tentang rekap ya, keputusan termohon tentang penetapan serta beserta lampirannya itu juga bukti segala macam. Ya, saya kira itu bisa dibaca aja lah, nggak perlu diterangkan.
Masih ada yang lain? Saya kira udah selesai. Ya, sudah selesai semuanya, sudah terangkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dan saya kira ini jam 2:05. Saya sudah 1 jam menjelaskan apa yang menjadi materi. Bagaimana? Terima kasih Prof atas pemaparan singkatnya tapi padat. Udah banyak jurus nih sebenarnya udah disampaikan oleh Prof nih. Jadi saya rasa peserta di sini sangat-sangat beruntung telah mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Prof. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung Prof untuk memulai sesi tanya jawab. Silakan. Yang pertama, jadi kita bagi 2 sesi. Sesi yang pertama ini sudah ada melalui kolom chat yang menanyakan. Dari panitia bisa ditampilkan? Oke, mungkin saya langsung aja, Prof, menanyakan. Nanti bisa langsung dijawab. Pertanyaan berikutnya nanti saya akan menanyakan kembali. Yang pertama, saat ini kan ada ambang batas sengketa pilkada di MK. Pertanyaannya, seberapa besar peluang gugatan pilkada di MK diproses apabila ambang batas sengketa pilkada tidak terpenuhi, tapi ada dugaan TSM dalam proses penyelenggaraan pilkada? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa MK itu kadang-kadang menerobos itu. Jadi sekarang pun MK dalam pilkada yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang berjalan ini, MK tidak lagi menjadikan itu sebagai satu acuan utama. Jadi yang tetap dilihat adalah apa argumen kita supaya ini diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan apa yang kita tuangkan dalam posita kita ke pengadilan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur masif dan terstruktur sistematik dan masif, itu bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada calon-calon yang tidak berhak, ada pemilih yang sama sekali tidak mempunyai KTP elektronik dan tidak mempunyai suket. Tapi itu diatur. Misalnya dia didatangkan katakanlah 3 orang setiap TPS. Bayangkan tuh kalau pemilihan gubernur ada berapa ribu TPS, ya 3 orang itu dikalikan 3, ya hasilnya akan berbeda. Dan kalau itu bisa dibuktikan, ya walaupun melebihi, katakanlah kalau di situ tuh ambang batasnya 2% misalnya, tapi ternyata kekalahan dia misalnya 4% atau 5%, ya, tetapi dia mempunyai bukti-bukti yang nyata terjadi pelanggaran yang serius dan kemudian berdampak kepada hasil pemilihan. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya silahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kita lihat, ya, tergantung bagaimana argumentasi kita dan bagaimana hakim meyakini ini perlu dilanjutkan untuk diperiksa atau tidak. Itu tergantung juga pada alat-alat bukti. Jadi kalau kita cuma ngomong doang, tapi alat bukti yang kita serahkan ke MK di awal permohonan kita itu sangat tidak memadai, ya mungkin hakim mengatakan nggak perlu ini diperiksa, ini buktinya juga nggak jelas begitu. Jadi kadang-kadang memang jadi advokat susahnya begitu, menggebu-gebu. Kadang-kadang pihak yang kalah di daerah itu mengatakan wah curang, kurang ajar segala macam begitu ya, dimaki-maki orang. Tapi kita tanya bukti mana Pak? Nah buktinya ya hanya duga-dugaan saja, dan saya kira itu sangat sulit untuk bisa dijadikan dasar bagi MK untuk melanjutkan perkara. Baik, Prof. Ini dari panitia juga sudah di-share juga ya di screen ya. Ya. Pertanyaan kedua nih, Prof, dari Bapak Cito Cumbadrika. Selamat siang. Izin bertanya, jika pemohon dalam permohonannya memasukkan data yang seharusnya tidak dimiliki oleh pemohon, diduga didapatkan secara ilegal, apakah data tersebut bisa kami tulis dalam jawaban bahwa data tersebut seharusnya tidak dimiliki pemohon, atau kami sebagai termohon tidak bisa menjawab dalam jawaban karena bukan ranah kami? Terima kasih. Ya, jadi kalau ada pemohon itu mengajukan bukti dan kita tahu bukti-bukti tidak diperoleh secara ilegal, bukti-bukti diperoleh secara tidak sah, nah, kita sebagai lawyer dari pihak lawan, ya itu bisa menyampaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi dan juga sekaligus kita menyampaikan bukti-bukti juga. Kan nanti dibacakan alat bukti kan, alat bukti dan alat bukti itu kan ada daftarnya. Dan kita sebagai pihak dalam perkara itu berhak meminta kepada
panitera MK supaya diserahkan alat bukti kepada kita, walaupun mungkin biaya kita sendiri yang menggandakan alat buktinya. Kita pelajari, loh ini alat bukti ini dari mana dia dapat? Nah, kita bisa mempersoalkan itu. Bisa dikemukakan dalam jawaban, bisa juga dikemukakan secara lisan di persidangan, tapi juga dengan bukti juga. Jangan pula kita mengatakan bahwa ini buktinya diperoleh secara tidak sah, tapi kita nggak bisa menunjukkan di mana tidak sahnya. Nah, jadi harus fair seperti itu. Dan itu bisa dilakukan di persidangan. Baik. Baik, Prof. Ini pertanyaan ketiga pada sesi kali ini. Selamat siang. Saya izin bertanya mengenai pemilih dari KTP siluman atau bodong atau DPT, namun menggunakan hak pilihnya dengan KTPL. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana sanksinya apabila terbukti? Apabila KTP pemilih terbukti tidak sah dan mempengaruhi hasil pemilu, dan kekhawatiran bahwa DPT dan KTPL merupakan orang yang sah dan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pertanyaan ini dari saudari Eris Yanitra. Ya, sepanjang kita bisa membuktikan bahwa KTP yang digunakan itu KTP siluman atau KTP bodong, atau orang itu ada namanya dalam DPT, tapi misalnya orangnya tidak ada, orangnya sudah meninggal misalnya, tapi tetap ada dalam DPT, tapi kok nyoblos, padahal orangnya sudah dimakamkan gitu, kan aneh begitu. Jadi bisa aja orang pada waktu didaftarkan sebagai pemilih, orangnya masih hidup, jadi ada dalam DPT, tapi menjelang pilkada orangnya meninggal, ya orangnya meninggal. Tapi kok tetap nyoblos? Siapa yang nyoblos ini? Hantu atau siapa begitu? Nah, ini kalau kita bisa membuktikan orang sudah meninggal, baik dengan saksi ataupun juga misalnya keterangan bahwa dia sudah meninggal, ya, dan kemudian tetap dia ada di dalam daftar hadir di TPS itu dicontreng bahwa dia hadir, nah itu bisa digugurkan. Nah, tetapi jumlah mereka yang seperti ini itu harus dapat membuktikan, ya, harus dapat menunjukkan bahwa kalau semua mereka ini dikeluarkan, dianggap sebagai pemilih, dikurangi tidak sah, maka kita akan jadi pemenang lebih banyak daripada orang yang dapat perolehan suara yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya kita itu kalahnya 10.000 suara, tapi yang KTP bodong, yang hantu tadi milih itu milih jumlahnya ternyata cuma 3.000. Ya, hakim juga mengatakan ya memang ada pelanggaran, tapi tidak perlu dilaksanakan pilkada ulang karena kita sendiri pemohon tidak yakin bahwa kalau diadakan pilkada ulang bahwa kita bisa memenangkan pilkada itu. Jadi kembali ke persoalan itu. Jadi kalau ada ya apapun yang kita kemukakan itu harus disertai dengan bukti atau keterangan saksi. Nah, yang kadang-kadang direkayasa ya, orangnya dari daerah lain, dia KTP-nya bodong, atau dia memang tidak terdaftar dalam pemilih tapi ada KTP. Nah, kalau sekarang ini KTP sudah jelas bahwa KTP itu ada KTP elektronik. KTP yang non elektronik nggak bisa dipakai kalau namanya tidak tercantum di dalam data pemilih DPT, dan kemudian dalam daftar pemilih tetap, dan tidak KTP elektronik harus disertai dengan suket. Kalau nggak ada itu juga nggak bisa. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, baik Prof. Masih ada sebenarnya banyak Prof. Dan dari panitia juga sudah menyaring lagi. Dan mungkin biar lebih interaktif, kita sudah masuk saja ke sesi tanya jawab yang kedua. Dan kita mempersilakan kepada pesertanya yang menanyakan tadi untuk langsung menyampaikan kepada Prof. Mungkin yang pertama kami kasih kesempatan kepada Bapak Mudasir Hasrigani. Dari panitia tolong bisa dibantu agar Pak Mudasir Hasrigani bisa menyampaikan langsung dengan Prof pertanyaannya. Ya, baik. Ya, selamat siang Pak Mudasir. Bisa silakan langsung, Pak.
Ya, baik. Terima kasih buat moderator dan panitia penyelenggara webinar kali ini. Salam hormat buat Prof. Yusril. Terima kasih banyak, Prof. Sudah difasilitasi untuk kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi tentang sengketa pilkada. Baik, langsung saja. Saya merupakan salah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi dan sudah terdaftar di MK dengan nomor 92 dan seterusnya. Kita sudah melakukan sidang pendahuluan awal. Posisi saya saat ini adalah sebagai pemohon, sebagai salah satu paslon yang menggugat hasil pemilihan umum, hasil keputusan KPU Kabupaten Baru, yang dimana kami telah ajukan juga di DKPP karena adanya tidak netral dan memihak salah satu paslon tertentu dengan meloloskan salah satu calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena masih berstatus polisi aktif, yang dimana diatur dalam aturan Perkapolri bahwa polisi aktif yang ingin mengikuti atau menjadi calon kepala daerah dengan pangkat tertentu, yang dimana kasus ini adalah pangkatnya adalah komisaris polisi, itu harus ditandatangani, dikeluarkan SK pemberhentiannya oleh Bapak Kapolri. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Baru, yang dimana SK-nya tersebut hanya dikeluarkan oleh Kapolda. Sampai batas waktu penutupan syarat administrasi pencalonan, calon wakil bupati tersebut tidak mampu menunjukkan SK pemberhentiannya sebagai Polri yang ditandatangani oleh Kapolri. Inilah yang kami tuntut, sehingga menjadi permasalahan di mana penyelenggara pemilu tidak bersikap netral dan tidak profesional dalam meloloskan salah satu paslon yang menurut kami dan sesuai aturan undang-undang yang berlaku itu tidak memenuhi syarat pencalonan bagi anggota polisi aktif yang berpangkat kompol dengan hanya melampirkan SK dari Kapolda. Namun yang dimasukkan oleh paslon tersebut, selain dari SK Kapolda, dia memasukkan juga SK persetujuan pemberhentian dari Kapolri. Dan KPU meyakini bahwa apa yang dimasukkan oleh paslon tersebut itu sah, sehingga KPU meloloskan paslon tersebut. Dan kemarin hasil sidang DKPP memutuskan bahwa hanya terdapat 2 anggota KPU yang dinilai melanggar kode etik pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan hanya mendapat teguran atau peringatan ringan, sedangkan apa yang kami tuntut ini sangat-sangat mampu merubah hasil pemilu, karena yang kebetulan paslon tersebut memenangkan hasil pemilu pada hasil perolehan suara. Dan tuntutan kami di MK adalah apakah kami menginginkan bahwa paslon tersebut didiskualifikasi karena tidak sesuai aturan yang tadi saya katakan, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi agar melakukan pemungutan suara ulang. Kami mohon petunjuk, mohon pencerahan, langkah-langkah apa saja yang kami harus perkuat, karena bukti-bukti administrasi persuratan terkait kelalaian KPU meloloskan paslon tersebut itu ada, dan rekomendasi Bawaslu daerah terhadap KPU juga ada. Namun karena KPU berdalih punya argumen tersendiri, sehingga tetap melanjutkan proses pemilihan umum dan sampai selesai. Mungkin begitu, Prof. Ya. Ya, baik. Saya menyimak apa yang tadi disampaikan. Memang kembali kepada apa yang saya sudah jelaskan tadi,
masing-masing lembaga itu punya jurisdiksi kewenangan sendiri-sendiri. Jadi kalau apa yang tadi dikatakan mengenai syarat pencalonan itu termasuk sebagai sengketa proses sebenarnya, bukan sengketa hasil. Ya. Sebagai sengketa proses dalam hal ini adalah administrasi penyelenggaraan pilkada terkait dengan syarat-syarat pasangan calon. Dan kalau memang TNI Polri ya memang dia harus berhenti begitu. Nah, saya tidak mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, kalau peraturan mengatakan bahwa penghentian itu harus dilakukan oleh Kapolri, tapi dilakukan surat pemberhentiannya dilakukan oleh Kapolda. Apakah Kapolda itu menanganinya sendiri, ataukah Kapolda itu mendapatkan pendelegasian wewenang oleh Kapolri atau tidak, itu saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi asumsi kita mengatakan bahwa pemberhentian itu tidak syah, dan karena itu dianggap dia tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, tentu dulu sudah dilakukan laporan kepada Bawaslu, kan? Sudah pernah dilakukan. Saya tidak tahu apa keputusan Bawaslu-nya, apakah menerima laporan itu dan menyatakan calon itu tidak memenuhi syarat, atau KPU, Bawaslu mengatakan dia tetap memenuhi syarat, ya sehingga KPU meneruskan pasangan calon itu sebagai pasangan calon sampai terselenggaranya pilkada di daerah itu. Nah, karena KPU, jadi Anda tadi melaporkan KPU ke DKPP karena meloloskan pasangan yang menurut penilaian Anda dia tidak memenuhi syarat. Nah, apakah KPU melaksanakan putusan Bawaslu meneruskan dia sebagai pasangan calon atau bagaimana ceritanya? Mungkin Anda sudah bawa ke Bawaslu, Bawaslu loloskan, jadi KPU-nya juga meneruskan atau apa yang terjadi? Ya, ini dia yang cukup mengganjal, Prof, karena Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU juga itu berisi dugaan-dugaan. Jadi hasil kami paslon menyurat ke KPU memprotes atas keputusannya meloloskan paslon tersebut. Kemudian kami juga lanjutkan ke Bawaslu. Namun Bawaslu berisi hasil rekomendasinya itu berisi dugaan, diduga paslon tersebut melanggar aturan atau tidak memenuhi syarat dan menyerahkan kembali keputusan akhirnya di KPU. Ya. Kemudian yang dibawa ke pengadilan tinggi. Kami tidak lanjutkan, kami tidak membawa permasalahan ini ke pengadilan tinggi. Oh, di situ ya. Jadi kalau di MK sih sebenarnya jelas kewenangan MK kan mengadili sengketa hasil. Nah, tapi kalau ini salah satu pertimbangan, tapi juga ada sengketa hasilnya itu juga ada hal-hal yang memang cukup alasan untuk hasilnya itu dibatalkan. Tentu kan dasarnya adalah supaya diadakan PSU, kan itu hasilnya. Jadi kalau MK-nya sendiri mendiskualifikasi pasangan calon sih sudah jelas dia bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi MK paling akan menyatakan dia nggak berwenang mengambil keputusan seperti itu karena memang kewenangannya adalah sengketa hasil. Nah, kecuali memang sengketa hasilnya juga serius begitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita sengketa hasilnya itu tidak cukup kuat buktinya bagi Mahkamah Konstitusi, jadi yang kita berharap MK akan mengambil keputusan mendiskualifikasi. Dan diskualifikasi kan bukan hasil. Diskualifikasi itu adalah persyaratan calon. Nah, dan itu memang bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Jadi dia tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kita coba menggali ya, apa putusan MK ya. Karena kita tahu bahwa putusan MK itulah final dan mengikat, ya kita nggak bisa lagi ada upaya hukum
terhadap putusan itu sejauh menyangkut hasil. Tapi kalau menyangkut syarat, ya kalau masih mau diteruskan perkaranya, saya tidak tahu, mesti dipelajari lagi ya. Apakah dulu ada keputusan dari Bawaslu, apakah kemudian keputusan Bawaslu itu masih bisa dibawa ke pengadilan tinggi, ataukah sudah lewat waktu dan sebagainya, itu mesti kita dalami lagi untuk memeriksa kasus ini. Tapi MK pasti akan mengambil keputusan hanya sesuatu yang terkait dengan kewenangan dari MK. Begitu jawabannya. Boleh sedikit lagi? Ya, silakan. Jadi kewenangan. Maaf, Pak Mudasir, mungkin singkat aja ya, Pak Mudasir. Ada beberapa lagi soalnya yang kita akan kasih kesempatan untuk menanyakan kepada Prof. Ya, silakan. Dari saya, kalau demikian berarti Prof kemungkinan keputusan MK ini tidak mendiskualifikasi paslon. Iya. Ya. Iya, memang bukan kewenangannya. Membatalkan hasil pemilu. Ya, hasil rekap itu yang dibatalkan. Itulah yang kalau di istilah pengadilan tun itu objek sengketanya itu yaitu. Oke. Objek sengketanya itu adalah hasil pemilu. Ya. Kalau yang ini kan mengenai diskualifikasi, itu kan surat keputusan KPU tentang pengesahan calon. Kan itu. Nah, jadi memang ada perbedaan. Yang satu kewenangannya pengadilan administrasi dan Bawaslu, satu adalah kewenangannya MK menyangkut sengketa hasil akhir dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Tapi kalau terjadi pelanggaran TSM, kalau pelanggaran TSM itu mempengaruhi hasil, itu menjadi kewenangannya MK untuk memeriksanya. Seperti itu. Ya. Baik, makasih Prof. Selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari panitia juga sudah ada mencatat lagi. Bisa langsung disampaikan oleh penanyanya, yaitu Bapak Ika Edwin. Apakah Bapak Ika Edwin sudah hadir di tengah kita? Panitia, tolong siapkan. Baik, selamat siang Pak Ika Edwin. Bisa di unmute, ya. Saya langsung aja tanya ya. Selamat siang Pak Ika. Pak Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusril. Saya tunggu apa yang sudah dibawa Bang Yusril dengan hanya meminumnya teh. Kemudian saya sangat mendukung juga Pak Bang Yusril yang membawa persoalan di Bandar Lampung. Yang TSM itu saya ikuti, justru saya senang melihat hasil ini yang pengacaranya itu nah, saya pikir apa yang sudah dibawa Bang Yusril ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tentang hasil KPU dan Bawaslu, saya kira Bawaslu dan KPU itu sudah berwenang untuk memutuskan itu, karena dia penyelenggara langsung dan melihat langsung apa yang terjadi, dan dia sebagai penyelenggara memang harus melihat langsung, dan itu sekarang dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Saya kira yang saya lihat sekarang justru ada polemik dua pasang pendukung ini saling menang, saya menang, atau dia menang, saya menang. Saya sangat mendukung TSM ini, dan ini saya dapatkan bukti-bukti juga, gitu. Ya, dan saya senang karena
KPU dan Panwaslu sendiri itu adalah penyelenggara negara dan dia menemukan langsung, maka dia bisa membuktikan langsung juga. Nah, oleh karenanya apabila sudah dibawa ke MK dan Mahkamah Agung, Bang Yusril, itu harus diputuskan saja supaya di Bandar Lampung tidak ada yang, karena sekarang timbul juga yang satu pihak malah menang, yang satu pihak bisa dikatakan kalah, tapi yang satu pihak dikatakan juga saya menang dan yang satu pihak bisa kalah. Nah, ini saya kira TSM ini menjadi bukti bahwa salah satu pilkada kita yang didapat oleh pengawas pemilu dan KPU sendiri itu sudah membuktikan itu memang ada yang seperti itu dan terjadi dan sudah bisa dibuktikan seperti apa selain dari Bang Yusril tadi segala-galanya itu sudah benar itu. Ada bukti foto, bukti tertulis, ya, bukti rekaman, itu sudah ada semua saya lihat. Dan kita jangan sampai di bawah ini masih bertanya-tanya terus. Saya mendukung sekali apa yang disampaikan Bang Yusril. Mungkin itu aja Bang Yusril, saya menambahkan saran saya. Terima kasih Bang Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia bisa diringkaskan karena agak bergema suaranya ke saya tadi. Yang pertama Bang Yusril, keputusan Bawaslu Provinsi dan KPU saya kira tepat karena mereka penyelenggara dan pengawas pemilu dan mereka memang ada di lapangan. Saya juga peserta independen, jadi saya juga peserta independen, hanya tidak lolos. Nah, barang-barang itu yang dibawa oleh Bang Yusril itu sama dengan barang-barang yang saya temukan juga. Karena dulu juga saya mengajukan TSM juga, gitu. Nah, setelah selesai saya tidak diloloskan, maka mulailah kampanye dan pemilihan. Nah, disitulah bukti itu tetap sama saja, dan sudah dibawa. Dan saya membenarkan kalau KPU Bawaslu itu sudah benar. Karena dia penyelenggara, dia di lapangan, dia lihat sendiri. Nah, sekarang tinggal sudah dibawa ke MK atau ke Mahkamah Agung untuk tidak lagi terjadi uang yang masih nambang di masyarakat ini. Bisa menang, ada yang menang, besok ada yang menang lagi lain, ada menang lagi lain. Nah, ini menurut saya mungkin secepatnya keputusan itu bisa diselesaikan. Saya kira saya mendukung juga dengan adanya TSM. Terima kasih Bang Yusril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit ringkas saja. Jadi Bapak Ike ini sangat mendukung intinya dengan adanya penyelesaian melalui sengketa TSM ini. Dan mungkin meminta pendapat Prof lah, kira-kira bagaimana nih kaitannya dengan yang di Lampung kemarin. Karena setelah ada selesai, kan masih lanjut ke Mahkamah Agung. Ya. Mungkin pendapat secara umum, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Memang seperti saya katakan tadi, aturan-aturan tentang hal itu masih belum jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan dengan peraturan-peraturan KPU memang diatur bahwa apabila terjadi pelanggaran secara TSM, itu para peserta yang lain, kemudian para pengamat pemilu, kemudian para pemilih, itu mempunyai hak dapat melaporkan kepada Bawaslu Provinsi, kalau itu terjadi di kabupaten kota, bahwa salah satu pasangan calon itu melakukan pelanggaran TSM dalam bentuk money politik atau dalam bentuk pengerahan struktur pemerintahan secara masif untuk mendukung pasangan calon tertentu. Nah, di Bandar Lampung itu sebenarnya yang melakukan itu bukan pasangan calon, tapi yang melakukan itu adalah wali kotanya. Sedangkan
istri wali kota itu menjadi salah satu pasangan calon. Dan itu ditengarai bahwa program-program yang dilakukan oleh wali kota itu menguntungkan istrinya, menguntungkan istrinya, dan memang itu dibuktikan di persidangan ada pesan-pesan yang ditujukan kepada masyarakat, ya jangan lupa memilih ini. Misalnya ada bantuan COVID, penanggulangan COVID, ada bantuan macam-macam begitulah. Nah, itu tidak lupa dititipi pesan-pesan seperti itu. Dan itu dibuktikan di persidangan, sehingga dan itu terjadi secara masif lebih dari 50% kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, sehingga Bawaslu memutuskan bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor itu terbukti secara sah dan meyakinkan, dan kemudian Bawaslu Provinsi mengambil keputusan mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan kepada KPU Bandar Lampung untuk melaksanakan putusan itu dalam waktu 3 hari. Dan KPU Bandar Lampung melaksanakan putusan itu, didiskualifikasi pasangan calon, dan menurut aturan yang ada sekarang ini, pasangan calon yang didiskualifikasi itu dapat menyampaikan keberatan kepada Mahkamah Agung. Nah, di situ yang menjadi multitafsir. Apakah di Mahkamah Agung itu memeriksa pada tingkat kasasi, atau Mahkamah Agung itu seperti memeriksa perkara baru? Nah, itu tidak jelas, ya. Nah, hakimnya juga pun menganggap ini seolah-olah adalah perkara baru, sebab yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan KPU. Nah, tapi keputusan KPU pun sebenarnya bukan objek sengketa TUN, karena keputusan KPU itu sifatnya hanya melaksanakan putusan Bawaslu. Nah, jadi di situ. Tapi pada sisi lain, Mahkamah Agungnya kemudian memeriksa kembali fakta-fakta persidangan di Bawaslu. Nah, kalau memeriksa fakta-fakta persidangan di Bawaslu, itu kan seperti perkara PK. Ya. So, kalau perkara itu perkara kasasi, ya, dia tidak boleh menilai fakta. Yang dinilai adalah penerapan hukum. Ya, yudex juris bukan yudex faksi yang diperiksa. Tapi MKJ, Mahkamah Agungnya sampai ke sana. Nah, lalu kemudian juga timbul pihak pelapor di Bawaslu itu mengajukan diri untuk menjadi intervensi, tapi ditolak oleh Panitera Muda TUN, mengatakan bahwa Anda tidak ada aturannya. Tapi anehnya paslon lain, ya, yang sebenarnya dalam urutan pemenang ketiga itu mengajukan diri sebagai intervensi, itu diterima oleh MK, oleh Mahkamah Agung. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya dikatakan Anda tidak relevan. Tapi dia diterima sebagai pihak. Didengar, dibaca, setelah itu dinyatakan ditolak. Tapi pihak pelapor sama sekali tidak didengar. Nah, saya menganggap Mahkamah Agung itu melanggar asas harus mendengar kedua belah pihak. Ya. Jadi tidak bisa hakim itu memutus perkara hanya mendengarkan satu pihak. Pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersengketa sebelumnya itu harus didengarkan. Apa pendapatnya, kecuali dia tidak mau menggunakan haknya. Misalnya orang mengajukan kasasi, dia tulis memori kasasi, tapi lawan ini tidak menulis kontra memori, ya itu ya memang dia nggak mau. Ini kan pihak pelapor ini datang ke Mahkamah Agung, minta sebagai pihak, nulis surat kepada Ketua Mahkamah Agung, juga nulis surat kepada majelis yang memeriksa perkara. Tidak ditanggapi. Ya, jadi dia menganggap ini perkaranya adalah perkara, objek sengketanya adalah keputusan KPU. Oke, kalau keputusan KPU yang dia periksa, maka apakah keputusan KPU itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak? Nah, ke situ larinya. Bukan terus dia memeriksa fakta-fakta persidangan di Bawaslu. Jadi menurut saya ada kerancuan di sidangnya Mahkamah Agung dalam putus perkara ini. Nah, tapi keputusannya membatalkan keputusan KPU. Jadi KPU harus mencabut keputusan itu dan menerbitkan keputusan baru buat calon itu tidak didiskualifikasi. Nah, bagaimana dengan pihak yang mengajukan keberatan dengan putusan? Apa boleh mengajukan PK? Nah, peraturan Mahkamah Agung mengatakan terhadap perkara ini tidak boleh ada PK. Tapi kan peraturan Mahkamah Agung, undang-undang bilang PK itu hak orang yang mencari keadilan untuk menempuh upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Jadi kalau ada novum, silakan aja dia ngajukan PK. Nah, sekarang kalau mau diajukan PK, apakah Mahkamah Agung mau terima? Ya, tergantung hakimnya. Kalau tadi saya mengatakan ada ambang batas untuk mengajukan perkara ke MK kan, 2%, 1,5%, 0,5%, tergantung jumlah penduduk, berapa kalahnya. Tapi MK kesampingkan itu. Nah, apakah Mahkamah Agung ya berani menyampingkan perma? Ya, itu tergantung pada majelis hakimnya. Ya, kalau dia berani ya syukur alhamdulillah ya. Kalau undang-undang aja bisa dikesampingkan, apalagi hanya perma. Kecuali ya lebih takut pada perma daripada takut semua undang-undang, itu saya cerita kalau itu. Jadi apa namanya, kita lihatlah perkembangannya. Jadi sampai hari ini juga ya putusan Bandar Lampung itu tetap masalah bagi saya. Tapi ya yang sudah pasti adalah bahwa itu putusan Mahkamah Agung ikraf, dan kemudian ya KPU akan menerbitkan keputusan baru. Jadi Ibu Eva itu ya kemungkinan ya tetap dilantik sebagai wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan putusan yang baru. Apakah masih ada upaya hukum? Masih menjadi satu bahan diskusi bagi kita. Itu Pak perkembangannya. Baik Prof, terima kasih banyak. Kita masih berikan satu kesempatan lagi untuk penanya Prof. Ya, silakan. Dari panitia sudah menyiapkan kepada Bapak Ngurah Gede Juan untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Bapak Ngurah Gede Juan, apakah sudah bersama kita? Mohon panitia dibantu. Ya, selamat siang. Saya Ngurah Gede Juan dari LBH Bulan Bintang. Oke. Ingin menanyakan perihal bagaimana pendapat Profesor tentang laporan yang telah didaftarkan dan telah lewat masa perbaikan permohonan. Ya. Tetapi prinsipal memberikan bukti baru sehingga kita tidak dapat memasukkan ke Posita. Di Posita tidak dapat kita masukkan bukti baru tersebut sebagai penjelasan dari bukti tersebut. Akan tetapi bukti tersebut kita daftarkan saja ke MK. Menurut Profesor bagaimana pendapat Profesor akan bukti tersebut? Iya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, pada waktu kita mendaftarkan perkara, itu kan ada permohonan. Dan permohonan itu disertai dengan alat-alat bukti. Jadi, walaupun hanya 2 lembar, 3 lembar, alat bukti serahkan ke MK. MK terima. Nanti di tengah jalan, kalau perkara ini diloloskan oleh MK, dilanjutkan, ya, maka alat bukti itu bisa diserahkan kemudian. Jadi namanya tambahan alat bukti. Dan tambahan alat bukti itu dibuat daftarnya. Kalau yang pertama tadi daftar alat bukti cuma 2. Tambahan alat bukti pertama ada 10. Kasihkan alat buktinya, bikin daftarnya, nanti dikasihkan kepada hakim, hakim mengatakan alat bukti disahkan. Lalu ketiga ada 30 alat bukti. Serahkan lagi. Tambahan alat bukti yang kedua. Nah, 30 jumlahnya. Jadi alat bukti itu ya dapat diserahkan di pengadilan kapan saja ya selama proses pemeriksaan sedang berjalan. Nah, kalau pemeriksaan sudah berjalan, hakim bilang pemohon masih ada yang mau disampaikan, ya termohon masih ada yang mau disampaikan, pihak terkait masih ada, ya pihak yang diminta keterangan masih ada, tidak ada Pak cukup, tidak ada ya selesai ya, berarti pemeriksaan selesai, stop. Sudah tidak bisa lagi mengajukan alat bukti. Nah, tapi kalau pada itu sidang terakhir, hakim mengatakan masih ada yang mau disampaikan para pihak. Pemohon masih ada. Ada Pak Hakim, ini ada tambahan alat bukti baru. Ya, serahkan sekarang, kata hakim. Jadi penyerahan alat bukti itu akan terus dibuka sampai sidang selesai. Tapi alat bukti ini kan banyak. Kan termasuk saksi ahli, tapi menghadirkan saksi ahli itu udah nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi, bisa aja dimohon sih kepada hakim, hakim kami masih mohon nih mau menghadirkan ahli, ya paling hakimnya ngomel, kemarin udah dikasih kesempatan, kok nggak dihadirkan, nah, mungkin dia nggak mau. Tapi kalau alat bukti surat, ya itu tidak ditutup sampai dengan sidang itu pemeriksaan selesai. Jadi kalau sudah selesai ya, plot selesai, artinya tinggal kita menunggu sidang pembacaan putusan saja.
itu boleh kita lakukan. Jadi kalau misalnya lawan itu tiba-tiba di dalam jawabannya menyerang kita, wah itu harus kita counter. Nah, kita counter bukan hanya jawaban kita, keterangan kita kan ada bukti juga, keterangan para pihak. Tapi juga ada buktinya, kita lampirkan. Kita serahkan aja. Jadi nggak tertutup untuk menyerahkan alat bukti surat. Itu jelas? Sudah, makasih, Profesor. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita. Pertanyaannya berat-berat semua, Prof. Kalau saya mungkin boleh titipan nih, moderator, pertanyaan yang ringan-ringan aja, Prof. Kira-kira pengalaman paling menarik selama Prof menjalankan sengketa pilkada ini bisa diceritakan nggak, Prof? Ya, banyak yang menarik, banyak yang membuat kita mengelus dada. Ya, itu terjadi. Ya. Pernah terjadi perdebatan sengit antara saya dengan Pak Akhil Mukhtar pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, karena beliau mengatakan kalau ada yang berani menyuap hakim, advokat, katanya, akan saya gantung. Nah, waktu itu saya langsung keluar otak saya bilang, tapi kalau hakim terbukti, hakimnya harus digantung. Dan tidak lama kemudian terjadilah kasus Pak Akhil Mukhtar itu. Dan memang kita dalam persidangan Pak Akhil itu ada terungkap beberapa hal. Terungkap beberapa hal itu menjawab pertanyaan saya, keheranan saya, kenapa kita kalah ya? Aneh ya. Semua bukti, semua apa, kok kalah kita di MK? Itu menjadi pertanyaan di kepala saya, dan baru 2 tahun kemudian pertanyaan itu terjawab setelah Pak Akhil Mukhtar diadili dalam pengadilan tipikor. Jadi itu pengalaman bagi saya terjadi. Tapi kadang-kadang ada juga surprise di MK ya. Kita menerobos sesuatu yang kemudian menjadi jurisprudensi. Seperti yang saya katakan tadi, kita menangani sengketa pilkada Kota Cirebon ya, yang melampaui ambang batas. Kita coba aja, ya. Kita coba aja, ya. Artinya kita spekulasi aja. Ya, kalau sekiranya berhasil, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Ya, tapi apa namanya? Nenek saya bilang dulu, dalam hidup ini apa aja boleh dicoba katanya. Yang nggak boleh dicoba itu mati katanya. Kalau mati jangan coba-coba, nanti nggak bisa hidup lagi katanya. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti ini kan tidak menyangkut moralitas, tidak menyangkut mencelakakan orang, itu tidak, ya bisa aja kita coba dan kita tunggu hasilnya. Dan ternyata Kota Cirebon itu MK menerobos undang-undang, ya periksa meskipun melampaui ambang batas, ya. Dan kami sangat senang, klien kita juga sangat senang pada waktu itu. Tapi seperti saya ceritakan tadi, ketika dilaksanakan PSU, klien kita itu tetap kalah dalam pemilihan. Jadi ya apa boleh buat, ya MK sidang lagi, sidang mendengarkan laporan KPU dan Bawaslu tentang pelaksanaan PSU di Kota Cirebon, melaporkan hasilnya seperti ini. Jadi MK bilang ya udah, laporannya seperti itu ya kami sahkan. Sebab tidak mungkin ada PSU 2 kali. Terima kasih atas segala sharing pengalaman dan ilmunya, Prof. Sebelum kita tutup, mungkin apakah bisa disampaikan, Prof, kesimpulan terakhir dari diskusi kita pada sore hari ini? Ya, intinya adalah pertemuan ini sebenarnya merupakan satu diskusi. Bukan saya lebih tahu atau lebih paham atau lebih pengalaman. Sebenarnya tidak juga. Saya pun banyak sekali belajar dari kadang-kadang dari advokat-advokat yang muda-muda ya. Mungkin saya sendiri udah malas baca peraturan yang kecil-kecil, ya peraturan apa namanya Bawaslu, peraturan KPU, peraturan DKPP. Mungkin saya udah luput membaca yang begitu-begitu. Tapi ada yang mengatakan, Pak, ini ada peraturan baru, coba baca. Oh begitu ya. Ternyata ada perubahan. Nah, kemudian kalau para akademisi bukan satu perspektif ya pemahaman terhadap persoalan pilkada ini. Kalaulah misalnya ini kita adalah para kali kita
mudah-mudahan dapat sharing pengalaman ya. Hal-hal kecil-kecil kadang-kadang kesalahan fatal, dan itu ada pertanggungjawaban moral kita kepada klien bahwa kita kok salah ya. Harusnya kita melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 3 hari, kita kasihkan hari keempat. Akhirnya perkara itu ditolak. Saya pun juga kadang-kadang perasaan seperti itu. Saya, walaupun tentu kita sebagai advokat akan mengatakan kepada klien bahwa kami ini ada kode etik ya. Saya sering berhadapan dengan calon klien datang ke saya, pokoknya Pak Yusril harus menang. Wah, nggak bisa, saya bilang. Bapak bisa jamin nggak Bapak menang? Saya bilang, kami ini kayak dokter. Ya. Dokter itu akan mengobati orang sakit, mungkin harus dioperasi. Ya, kami akan mengatakan, kami akan menggunakan segala peralatan, segala ilmu yang paling mutakhir yang kami tahu, bagaimana mengobati sakit orang ini. Ya, dengan harapan mudah-mudahan beliau sembuh, sehat. Tapi kalau kami tidak berhasil, ya itu nyawa manusia itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kami. Nah, kami hanya berjuang seperti itu. Jadi kalau Bapak ngotot meminta supaya saya menjamin Bapak menang, saya minta maaf, saya nggak bisa menangani perkara Bapak. Dan itu belasan kali terjadi dalam pengalaman saya jadi advokat. Orang datang seperti itu dan saya bilang, enggak, kami nggak sanggup. Dan tuh kadang-kadang yang ngotot BUMN jadi klien itu maunya, pokoknya Pak Yusril harus begini. Mana bisa, saya bilang, Bapak bikin kontrak sama saya ya, begini. Jadi kita ini kayak kontraktor bikin jalan begitu. Nanti dengan ini lapor segala macam ada ini. Kalau Bapak menang, Bapak harus memenangkan perkara. Kalau nggak dimenangkan begini-gini. Saya bilang nggak bisa. Ya, ini perkaranya harus selesai dalam waktu 3 bulan. Yang mutus hakim bukan saya. Enggak, kok saya disuruh mutus 3 bulan. Gimana, saya bilang? Nah, hakim yang mutus, kecuali saya yang hakimnya, saya bilang. Ini kan hakim, ini bukan hakim. Saya advokat. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya, layak menjadi perhatian kita bersama. Ya, tujuan kita sebenarnya adalah supaya hukum ini kita tegakkan dengan betul, adil dan proporsional, dan kita fair. Kita tidak ingin jadi saya harap dari pertemuan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Bagi saya juga ini merupakan satu pertemuan. Kadang-kadang kalau saya cuma sendiri, saya nggak bisa mikir, tapi tiba-tiba saya ngomong, ada aja ilham di kepala saya, tiba-tiba ada orang tanya, tiba-tiba saya harus berpikir bagaimana memecahkan persoalan itu. Jadi semua ini membawa manfaat bagi kita bersama dan bagi saya sendiri khususnya. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kami ucapkan. Mungkin memang karena waktu sudah di penghujung, Prof. Kami akan genapkan diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Ada informasi mungkin sebelum menutup acara ini, kami menampung banyak sekali pertanyaan dari para hadirin yang hadir di sini, dan atas keterbatasan waktu kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bisa langsung dijawab melalui siang hari ini, dan panitia akan tetap merangkum pertanyaan tersebut dan akan kami sampaikan sesegera mungkin bersamaan dengan apabila dimungkinkan bersamaan dengan digital certificate yang telah kami siapkan dan akan kami sampaikan melalui email yang sudah terdaftar di panitia. Mungkin begitu, Prof. Yep. Terima kasih sekali banyak. Kita tetap mempersiapkan nih, Prof, untuk dokumentasi, tapi mungkin di akhir akan saya tutup terlebih dahulu. Nanti mohon kesediaannya bagi peserta jangan langsung bubar atau meninggalkan Zoom ini. Kita bisa foto bersama untuk dokumentasi kita. Baik. Terima kasih. Sebelum menutup acara ini, apabila juga nanti ada para hadirin yang membutuhkan informasi lebih lanjut, apakah mengenai seri masterclass webinar atau mungkin informasi lainnya terkait dengan kantor kami, kantor Iza dan Iza Law Firm SCBD Bali, dapat mengecek dan menghubungi langsung melalui website resmi kami di izalawfirm.com atau melalui kontak yang sudah tertera di layar kita bersama.
Baiklah, terima kasih Prof. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada seri masterclass webinar kali ini. Kami dari segenap penyelenggara memohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada penyampaian yang mungkin dirasa kurang berkenan. Dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kami tutup acara kita pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi dalam seri masterclass webinar berikutnya yang diselenggarakan oleh Kantor Iza dan Iza Law Firm SCBD Bali. Selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung tinggal dulu. Kita akan foto bersama. Mungkin panitia bisa bantu mempersiapkan dan memberikan aba-aba. Mungkin bagi peserta yang lain bisa mengaktifkan tampilan layarnya, videonya. Nih, untuk sesi foto bersama nih, mungkin bisa diaktifkan. Panitia tolong diingatkan, bisa kasih aba-aba kalau sudah siap semua. Kami masih menunggu nih beberapa peserta lagi. Bagaimana, panitia? Apakah sudah siap semua? Oke, mungkin mengingat waktunya, kita bisa langsung mulai saja sesi foto-fotonya. Kasih aba-aba. Ya, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi, 1, biar 2, lebih maksimal 3. hasilnya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua para hadirin sekalian. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya bersama kami, Iza dan Iza Law Firm SCBD Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.